Baik, untuk selanjutnya kita membahas materi tentang nilai fungsi trigonometri di berbagai kuadran. Ini juga sudah kalian dapatkan barangkali dulu di sekolah begitu ya. Untuk yang di kuadran 1 ya, alfa di kuadran 1 itu kan x-nya positif, y-nya positif ya. Jadi kenapa kok di kuadran 1 itu semua positif? Itu sebenarnya untuk sin, cos, tan, nilai trigonometrinya semua positif. Ini ada hubungannya dengan titik yang ada di kuadran 1. Titik di kuadran 1 itu kan x-nya positif, y-nya positif. Kalau r-nya pasti positif ya. Kenapa? Karena itu kan menggunakan teorema Pythagoras yang ini. Iya, kalau ini pasti positif, R-nya yang di sini positif. Kenapa? Karena kan X-nya positif, Y-nya positif. Berapapun nilainya pasti positif R itu. Walaupun X-nya nanti negatif, Y-nya positif misalkan, pasti positif. Kenapa? Karena kan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kemudian pada kasus ini jika kenapa kok positif itu tadi? Jadi positif, Y-nya positif, R-nya positif dibagi positif ya positif. Cos-nya juga positif, tangannya positif. Karena intinya di X sama Y. Kalau X-nya positif, Y-nya negatif misalkan, nanti ada kemungkinan yang lain. Iya, cuma yang di sini untuk yang di kuadran 1 kenapa positif? Alasannya itu. Kemudian untuk yang di kuadran 2 ya, untuk yang di kuadran 2 bentar, ini saya perbaiki dulu. Y positif. Untuk yang di kuadran 2 ini X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini ya, ini di kuadran sini, kuadran 2 ya, X-nya yang negatif, Y-nya positif. Nah, nilainya berapa gitu ya. Untuk yang karena Y-nya positif berarti kan sin-nya positif, Y per R positif dibagi positif. Untuk yang cos, nah cos negatif kenapa? Karena X-nya negatif dibagi positif ya negatif ya, yang ini. Kemudian tangan alfa, Y per X-nya, Y-nya positif, X-nya negatif ya, jadi negatif. Begitu juga dengan yang kosekan ya, R-nya positif, Y-nya positif menjadi positif. Sekannya, sekan alfanya R positif, X-nya negatif berarti negatif ya. Kotanya juga sama, X-nya negatif, Y-nya positif ya negatif. Itu untuk yang di kuadran 2. Kemudian untuk yang di kuadran 3. Nah, kalau di kuadran 3 di kuadran 3 kita lihat. Nah, berarti yang ini berarti X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Nah, apa yang terjadi? Makanya kenapa di sin alfa pada kuadran 3 itu negatif, karena X-nya negatif. Cos alfa di kuadran 3 juga negatif. Kenapa? Y-nya negatif. Kalau tangan menjadi positif, kenapa? Karena negatif dibagi negatif ya, karena itu jelas. Kalau kemudian kosekan, kalau sinnya itu adalah negatif, kosekannya pasti negatif, tinggal dibalik aja kan. Kemudian cos alfanya itu negatif, sekan alfanya juga negatif. Tangannya positif, maka kotangan juga positif. Baik, sekarang untuk yang di kuadran 4, berarti posisinya ada di sini. X-nya apa? X-nya yang positif, Y-nya yang negatif. Makanya P-nya X, negatif Y. Apa yang terjadi? Nah, kalau di kuadran 4 sin-nya negatif, kenapa? Karena Y-nya negatif. Cos-nya positif, kenapa? Karena X-nya positif ya. Tangannya negatif, kenapa? Karena Y-nya negatif dibagi positif ya negatif. Begitu juga dengan kosekan, kalau sin-nya negatif, kosekannya negatif. Sekannya, kalau kosekan nih, cos-nya itu positif, maka sekannya positif. Kemudian kalau tangannya itu negatif, maka ininya juga negatif. Bentar, ini saya hapus, entah di copy paste. Nah, ini yang harus kalian ketahui tentang nilai-nilai pada trigonometri, entah sekan, kosekan di berbagai kuadran. Kalau lupa di kuadran 4 itu kira-kira dia sinnya negatif apa tidak ya, kalian tinggal berpikir aja, oh di kuadran 4 itu yang negatif apanya? Yang negatif, oh kayaknya Y-nya kan ini toh, di kuadran 4 kan ini toh, Y-nya negatif. Berarti lah rumusnya apa? Misalkan mencari sin itu Y per R, Y pada kuadran 4 Y-nya negatif, berarti negatif dibagi positif negatif.
Berarti sin alfa pada kuadran 4 itu adalah negatif. Kenapa? Yaitu tadi Y per R, Y nya negatif dibagi positif berarti negatif Y per R. Seperti itu caranya kalau kalian lupa tentang nilai pada tiap kuadran. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya misalkan contoh ini, carilah nilai dari 6 fungsi trigonometri. 6 fungsi itu ya yang sin, sin, kostan dan seterusnya itu. Ya, carilah nilai dari 6 fungsi trigonometri sudut theta pada posisi standar yang sisi miringnya melalui titik P dengan koordinat negatif 5,3. Baik, coba kita gambar gitu ya. Kita coba gambar manual. Ini sebenarnya pekerjaannya NSD. Ya nggak apa-apa lah. Coba kita nah barangkali seperti ini. Kemudian seperti ini. Karena ini negatif, saya ambil yang negatifnya atas negatif itu ya. Ini misalkan titik 0, ini X nya, kemudian ini Y nya, negatif 5,3 ya. Negatif 5,3. Hari ini saya pindah aja ke sini. Wow, kesalahan. Negatif 5 berarti X nya yang negatif. Anggaplah ini setiap kotak ini 1, negatif 1, yang ini ya, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Berarti anggaplah di sini negatif 5 nya, koma 3 berarti 1, 2, 3 berarti posisinya di sini. Kita gambar gitu ya. Berarti kita sudah ketahuan ini di kuadran 2 ya, tanpa digambar pun. Ini coba digambar aja. Ini tadi 3, kemudian ini negatif 5, berarti posisinya ada di sini. Kita mencari tadi tetanya berapa begitu ya. Kita harus mencari panjang OP dulu. Ini misalkan titik P gitu ya, anggaplah ini titik P. Nah, yang harus kita ketahui itu kita harus mencari sisi miringnya. Baik. Harus mencari panjang OP dulu. Nah, bagaimana caranya? Saya tidak terlalu sulit untuk mencari panjang OP. OP yaitu akar apa? Negatif 5 kuadrat kan gitu ya. Negatif 5 kuadrat atau 5 kuadrat
ditambah 3 kuadrat, sehingga kita punya bahwa nilainya 25 ditambah 9 berarti akar 34. Nah, panjang OP adalah 34. Berarti sekarang kita mencari atau R pada kasus ini OP itu bisa ditulis R ya. Sehingga sin alfa itu berapa? Sin alfa kan rumusnya Y per R, Y-nya tadi positif. Ya, berarti 3 per 5. Begitu juga dengan cos. Nah, cos cos theta ya, bukan cos alfa ya. Tadi cos theta, ini sin theta, cos theta. Berarti negatif X per R. Berarti negatif 5 per ini tadi sebentar. Ini akar 34. Ya, berarti ini 3 per 34 akar 34. Begitu juga dengan yang ini, berarti ini akar 34. Berarti negatif 5 per 34 akar 34. Sinnya sudah, cosnya sudah, kemudian tangen theta, rumusnya Y per X. Y nya tadi ketemu 3, X nya ketemu negatif 5 ya. Kemudian kosekan theta, kalau sinnya itu positif maka Y nya positif, tinggal dibalik aja. Berarti akar 34 per 3. Kosekan sudah sekan theta berarti apa? Seperkos ya. R per negatif X berarti negatif akar 34 per 5. Baik, kemudian kotan theta. Kotan theta apa? Ini tadi negatif ya. Kotan theta negatif X per Y, berarti negatif 5 per 3. Itu yang perlu kalian ketahui tentang contoh dari nilai trigonometri pada titik untuk mengetahui nilai di setiap kuadrannya. Contohnya seperti itu. Baik, untuk nilai fungsi trigonometri untuk sudut istimewa selanjutnya. Ini yang pertama perlu kita bahas dulu tentang sudut istimewa untuk derajatnya 30 ya. Sudut istimewa 30 derajat. Sudut istimewa 30 derajat begitu ya. Kita gambar dulu segitiganya. Misalkan ada segitiga seperti ini. Ini besarnya 30 derajat. Perbandingannya yang di sini adalah akar 2, akar 3, sorry. Di sini 1, di sini berarti berapa? 2 gini ya. Misalkan ada segitiga A, B, C. Nah, untuk yang ini kenapa kok akhirnya nanti untuk sin 30 derajat? Sin 30 derajat saya ganti dulu. Bentar. Berarti kalau sin 30 kan rumusnya apa? Ya, Y per R toh. Y per R. Berarti pada kasus ini Y itu 1, R-nya adalah setengah. Makanya sin 30 itu kenapa setengah? Berasal dari perbandingan ini. Begitu juga dengan cos 30 derajat. Berarti apa? X per R. X-nya akar 3 per 2. Makanya di sini setengah akar 3. Begitu juga dengan yang tangen sekarang. Tangen 30 derajat berarti Y per X. Y-nya berapa? 1 per Y per X berarti akar 3. Berarti di sini kalau kita kalikan sekawan, sepertiga akar 3 ya. Jadi kan ini, yang ini satunya ini kan Y ya, yang ini X nya, yang ini Y nya, yang ini R nya kan gitu.
Begitu juga dengan yang kosek, ya, kosek 30. Ya, berarti rumusnya apa? Tinggal dibalik, R per Y. R per Y berarti berapa? R-nya 2, berarti 2 per 1. Berarti 2. Kemudian kosek berarti sekan. Sekan 30 derajat. Berarti rumusnya apa? R per X. R-nya itu adalah 2, X-nya akar 3. Berarti ini akar 3, akar 3. 2 per 3 akar 3. Sekan sudah. Kotan sekarang. Kotan 30 derajat. Berarti X per Y. X-nya berapa? X-nya akar 3 per 1. Berarti akar 3. Ini untuk nilai dari sudut istimewa 30 derajat. Ya, ini yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya sudut istimewa untuk 60 derajat. Coba sudut istimewa 60 derajat. Misalkan punya gambar seperti ini. Ini A, ini B, ini C, ini siku-siku, ini 60, ya. Berarti untuk perbandingannya AB-nya 1, di sini adalah akar 3, di sini 2. Nah, sehingga kalau sin 60 derajat, ya berarti apa? Ya sama kan rumusnya, Y per R. Y-nya itu berapa? Y-nya itu akar 3, R-nya adalah 2, sehingga setengah akar 3. Ya, untuk yang sin. Untuk yang cos, sekarang cos 60 derajat berarti pada kasus ini X per R. Ya, X berapa? X-nya 1, Y-nya 2, nilainya setengah. Kemudian tangan 60 derajat berarti Y per X. Y-nya akar 3, X-nya 1, berarti akar 3. Kemudian sekan, kosekan 60 derajat. Ya, berarti rumusnya R per Y. Berarti apa? 2 per akar 3 kali akar 3 kali akar 3. Berarti 2 per 3 akar 3. Kosek sudah. Kemudian sekarang sekan 60 derajat berarti apa? Tinggal dibalik dari cos, berarti R per X. R-nya tadi adalah 2, 2 per 1 sama dengan 2. Kemudian sekan kotan berarti X per Y. Ya, X-nya tadi 1, Y-nya tadi akar 3. Berarti ini dikali akar 3, ini akar 3, sepertiga akar 3. Ya, ini untuk yang untuk yang sudut istimewa 60 derajat. Kemudian sudut istimewa yang ketiga untuk yang 45 derajat. Sudut istimewa 45 derajat. Baik, gambarnya ini karena sama seperti ini. Ini segitiga sama kaki jadinya. Ini satu, ini berarti akar 2. Yang ini 45. Ini A, ini B, ini C. Kemudian untuk yang sin 45 berarti rumusnya juga sama, Y per R. Y per R berarti seperti ini. Berarti ini seperti ini dikali, jadinya setengah akar 2. Cos, untuk cos 45 derajat berarti X per R.
ya, berarti ini 1/akar 2 juga, dikali sekawannya berarti ketemu setengah akar 2. Kemudian tangen, sekarang tangen 45 derajat karena X nya 1, kan ini rumusnya Y per X, 1/1 sama dengan 1. Kemudian tangen sudah, apalagi kosekan 45 derajat berarti R per Y, R nya adalah akar 2, Y nya 1, berarti akar 2. Kosek sudah, kemudian sekan 45 derajat berarti R per X, ya, sama, akar 2/1 sama dengan akar 2. Kemudian kotan, ya, berarti X per Y. X per Y berarti ya 1/1 sama dengan 1, sama. Ini untuk yang 45. Baik, untuk selanjutnya sudut istimewa 0 derajat. Nah, kalau 0 derajat ini berarti kan kalau saya gambarkan kan gitu, ini saya tulis. Nah, jadi coba perhatikan, 0 derajat itu kan bentuknya seperti ini. Ini saya biar kalian ada gambaran maksud saya. Nah, ini 0 derajat, di sini ada tandanya 0 derajat. Berarti kalau 0 derajat itu tidak punya ketinggian. Berarti kalau tidak punya ketinggian apa? Y-nya kan 0 ya. Ya, kalau X-nya karena Y-nya 0, maka X sama dengan R, ya. Maka boleh kita tulis di sini. Maka ya kalau untuk sudut istimewa 0 derajat itu Y-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan R, iya kan? Ya, jadi karena tidak ada garisnya, ya hanya X itu gitu, sehingga R-nya itu sama dengan X, ketinggiannya 0, ya. Nah, dari sini boleh kita tuliskan apa? Sin sekarang, sin 0, ya, berarti kan rumusnya tadi Y per R, ya. Berarti kan 0 per R ya 0, ya, dimana R-nya nggak mungkin 0, R-nya nggak mungkin 0. Kenapa? Karena X-nya itu minimal pasti ada nilainya, ya. Kemudian cos 0 derajat. Nah, cos 0 ini rumusnya apa? X per R. X-nya tadi apa? X-nya tadi ya tetap X. Nah, X sama dengan R, ya. Jadi ini boleh kita tuliskan X per X atau R per R, boleh. Ya, dari mana? Dari keterangan ini. Ya, sehingga ini kenapa kok cos 0 itu adalah 1. Kemudian begitu juga dengan yang tangen 0. Tangen 0 itu adalah Y per X. Y-nya itu adalah apa? 0, ya. X-nya tetap X, berarti di sini nilainya 0. Kemudian untuk selanjutnya kosekan, ya, kosekan 0 berarti R per 0, iya kan? R-nya tetap R. Tadi saya tulis dulu rumusnya. R per Y, berarti kan R per 0 aja. R per 0 itu apa? Tidak terdefinisi, ya, bukan yang seperti ini, bukan, ya, itu tanda tak terhingga, beda nanti namanya. Kalau tidak terdefinisi apa? Ya tidak terdefinisi. Jangan nulis seperti ini kayak gambar tak terhingga gitu, beda nanti, ya. Itu bentar. Tadi kita punya berarti pada kasus ini kosek 0 derajat berarti R per Y. R-nya tetap R, Y-nya 0, berarti tidak terdefinisi. Kemudian sekan berarti R per X, berarti kita tulis X per X sama dengan 1. Kotan X per Y, X-nya tetap X, Y-nya 0, berarti tidak terdefinisi. Itu untuk yang sudut 0 derajat.
Kemudian yang kelima sudut 90 derajat. Nah, kalau sudut 90 derajat saya gambarkan dulu biar kalian ada garisnya. Ini seperti ini. Nah, ini kalau ini tadi kan 0 derajat, tidak punya ketinggian. Sekarang kalau yang 90 seperti apa? Nah, kalau 90, nah kan seperti ini, Cak. Berarti apa yang terjadi? Dia tidak miring sama sekali, kemiringannya 0. Ya, sangat lurus, 90 lurus seperti ini. Ya, berarti nanti yang X-nya nilai kemiringannya 0. X-nya 0. Kalau tadi kan kalau yang sudut 0 derajat Y-nya 0. Kalau yang ini kemiringannya 0 berarti X-nya yang 0. Ya, berarti kita punya sudut istimewa ini kalau sin 90 derajat kan Y per R. Oh, sebelum ini sebentar, saya hapus dulu ya. Kalau yang ini berarti sudut istimewa 90 derajat, maka X sama dengan 0 dan Y sama dengan R. Ya, jadi sisi miringnya R-nya itu sama dengan Y, karena garis yang terbentuk hanya Y saja kan. Ya, sehingga kalau kita punya sin 90 derajat, rumusnya Y per R, Y-nya sama dengan R, berarti atau R-nya sama dengan Y. Pada kasus ini berarti boleh kita tulis Y per Y sama dengan 1. Makanya sin 90 derajat itu adalah 1. Kemudian cos, sekarang cos 90 derajat, cos X per R. X nya apa? 0, 0 per R berarti 0 ya. Kemudian cos, kemudian tangan, sekarang tangan 90 derajat, tangan rumusnya Y per X, Y nya adalah Y, X nya adalah 0, berarti tidak terdefinisi. Kemudian kosekan, kosekan 90 derajat itu R per Y, ya tetap Y per Y sama dengan 1. Kemudian sekan 90 derajat berarti R per X, R-nya R, X-nya 0, berarti tidak terdefinisi. Kemudian kotan 90 derajat berarti X per Y, X-nya tadi adalah 0, Y-nya tetap Y, berarti dia adalah 0. Ini tentang sudut istimewa yang barangkali perlu kalian ketahui nantinya. Baik, untuk selanjutnya kita membahas tentang identitas trigonometri. Jadi sebelum membahas itu, misalkan saya gambarkan segitiga dulu. Misalkan seperti ini. Enggak jelek ya, terlalu jelek saya gambarnya. Biasanya secara otomatis akan menjadi bagus. Nah, misalkan ya ini ada segitiga A, segitiga B, ini A, B, C. Ini anggaplah ini X, ini adalah alfa, ini X, ini Y, ini R. Maka kita punya rumus Pythagoras itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, betul kan? Ya, kemudian sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kalau ini semua kita bagi dengan R kuadrat, coba. Berarti apa yang terjadi? Maka bentuknya X kuadrat per R kuadrat, ya, ditambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Nah, kita boleh menuliskan ini X per R kuadrat ditambah Y per R kuadrat sama dengan 1. Masih ingat kalau kita punya suatu sudut alfa, definisi dari perbandingan trigonometri, X per R itu apa? X per R tadi apa aja? Cos toh, cos kuadrat ditambah Y per R berarti sin kuadrat, ya, cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, inilah kenapa cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1.
Dari sini ini persamaan yang pertama. Identitas yang pertama. Kemudian yang kedua, jika sekarang kalau kita punya sama kayak tadi, ya bedanya kalau kita punya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, ini kalau semua kita bagi dengan y kuadrat, coba jadinya apa? X kuadrat dibagi y kuadrat ditambah y kuadrat dibagi y kuadrat sama dengan r kuadrat dibagi y kuadrat. Ini bisa kita rubah menjadi x per y kuadrat ditambah 1 sama dengan r per y kuadrat. Nah, dari sini masih ingat tadi x per y itu apa? Ya, x per y itu apa? Kotan, ya kan? Berarti kotan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan r per y. R per y itu apa? Sekan, betul ya? Sekan kuadrat alfa. Nah, ini yang kedua, identitas yang kedua, atau boleh kita rubah menjadi kotan kuadrat alfa dikurangi sekan kuadrat alfa sama dengan 1. Boleh seperti ini. Ini untuk yang identitas yang ketiga, boleh. Nah, untuk selanjutnya kalau kita membagi ya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, tadi kan kita bagi dengan semua orang, kita bagi dengan y kuadrat. Sekarang kalau kita bagi dengan x kuadrat, x kuadrat berarti x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat dibagi x kuadrat sama dengan r kuadrat per x kuadrat. Berarti pada kasus ini kita nilainya 1 ditambah ya y per x kuadrat sama dengan r per x kuadrat. Kita peroleh apa ya? Kita peroleh apa? Jadi ini hasilnya 1 ya ditambah y per x apa? Y per x itu tan ya, tan kuadrat alfa sama dengan r per x. R per x berarti sekan ya, sekan kuadrat alfa. Nah, pada kasus ini boleh kita tuliskan ini persamaan yang ke berapa tadi? Berarti ini boleh identitas yang keempat ya. Kemudian untuk yang kelima boleh kita tuliskan sekan kuadrat alfa dikurangi tangen kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini untuk yang kelima. Jadi kita punya identitas trigonometri itu ada 5. Nanti boleh kita gunakan ketika kita akan membuktikan seperti itu ya. Baik, misalkan saya punya contoh seperti ini. Buktikan bahwa tangen alfa dikurangi kotangen alfa sama dengan tangen alfa dikurangi kotangen alfa per tan alfa plus kotangen alfa sama dengan sin kuadrat alfa dikurangi cos kuadrat alfa. Nah, bagaimana caranya mengerjakan seperti ini? Kita boleh menggunakan identitas trigonometri, boleh menggunakan definisi definisi dari perbandingan trigonometri. Misalkan saya menggunakan perbandingan trigonometri, definisi perbandingan. Kalau tangen berarti apa cah? Tangen itu sin per cos toh, boleh kita tuliskan sin per cos kan? Iya. Berarti boleh kita tuliskan ini sin alfa per cos alfa dikurangi kotangen, berarti cos alfa per sin alfa dibagi dengan tangen alfa tadi sin alfa dibagi dengan cos alfa ditambah cos alfa per sin alfa ya. Jadi kalau kalian mau membuktikan boleh dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari sini ke sini boleh, dari sini ke sini boleh. Saya misalkan dari kiri ke kanan ya. Kemudian dari sini saya samakan penyebutnya, misalkan berarti perkalian ya. Sin alfa dikali cos alfa berarti sin kali cos dibagi cos berarti sin dikali sin kuadrat alfa ini dibagi sin kali cos dibagi dengan sin berarti cos dikali cos berarti dikurangi cos kuadrat alfa. Nah, kemudian ini juga misalkan saya samakan berarti ini sin kali cos juga, sin alfa dikali cos
alfa. Sin alfa dikali cos alfa dikali sin, di sini juga sin kuadrat alfa ditambah ini juga cos kuadrat alfa. Nah, dari sini karena yang atas itu dengan yang bawah sama penyebutnya, ini dengan ini sama, ini boleh kita hilangkan. Berarti tinggal apa? Tinggal sin kuadrat alfa dikurangi cos kuadrat alfa dibagi dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Nah, kita tahu tadi berdasarkan identitas trigonometri, kalau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, kita sudah juga membuktikan hasilnya 1. Jadi ini sin kuadrat alfa dikurangi cos kuadrat alfa per 1. Berarti per 1 ini tidak ada artinya, berarti pada kasus ini boleh kita tuliskan sin kuadrat alfa dikurangi cos kuadrat alfa. Dari sini terbukti ya bahwa nilainya itu gitu ya. Baik, barangkali itu dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa nanya lewat WA atau e-learning seperti itu ya.